terjebak di kamar mandi, malah dapat jodoh. Kisah kocak dan mengharukan yang bikin lo pikir ulang tentang cinta. Siapa sangka, terjebak di kamar mandi bisa jadi awal mula pertemuan dengan cinta sejati? Kalian pasti pernah dong mengalami kejadian-kejadian yang bikin lo ketawa atau bahkan stres. Tapi gimana kalau kejadian yang awalnya nggak enak banget justru jadi momen perubahan hidup? Hari ini gue bakal cerita tentang seorang gadis yang terjebak di kamar mandi umum selama 12 jam. Dan siapa yang menyelamatkannya? Tukang bersih-bersih yang sabar, baik hati, dan ternyata cinta sejatinya. Kocak, kan? Tapi percaya deh, kisah ini bukan cuma lucu, tapi juga penuh pelajaran hidup yang bikin lo terharu. Penasaran? Yuk, tonton terus, karena kejutannya bakal bikin lo tercengang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Glory Bali. Di sini, kita berbagi cerita-cerita inspiratif, penuh kejutan, dan pastinya menghibur. Jadi, kalau lo suka cerita yang bikin tertawa, tapi juga bisa menggugah hati, pastikan untuk subscribe dan tekan tombol like supaya kita makin semangat buat bikin konten-konten seru lainnya. Oh iya, sebelum lanjut, gue juga punya tantangan buat lo. Tulis doa atau harapan terbaik lo di kolom komentar. Siapa tahu doa kita bisa jadi kenyataan. Sekarang, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat lo, dan subscribe supaya lo nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Jadi, siap-siap, kita mulai cerita ini ya. Awal cerita ini, gadis yang terjebak di kamar mandi. Cerita ini dimulai dari Alia, seorang gadis yang ceria dan selalu penuh semangat. Suatu hari, dia sedang di mall, mau cepat-cepat ke toilet karena minum banyak air. Waktu dia masuk kamar mandi, dia ketinggalan kunci di dalam dan pas dia coba keluar, pintunya terkunci rapat. Jam demi jam yang terasa panjang. Alia mulai panik. 12 jam terjebak di kamar mandi tanpa bisa keluar. Bayangin deh, betapa stresnya. Tapi, ada yang menarik di sini. Karena nggak bisa keluar, Alia mulai mendengarkan suara dari luar. Ternyata, ada seorang tukang bersih-bersih yang sedang bekerja dan mendengarnya. Pertemuan yang tidak terduga. Tukang itu bernama Tanto, pria sederhana yang setiap hari bekerja sebagai tukang bersih-bersih di mall itu. Awalnya, Alia cuma merasa cemas, tapi semakin lama, dia mulai merasa nyaman dengan suara Tanto yang menenangkan dari luar kamar mandi. Pembicaraan dari pintu kamar mandi. Mereka mulai bercakap-cakap, dari tentang kehidupan, sampai tentang masalah yang mereka hadapi. Alia merasa ada ikatan emosional yang terbentuk dari percakapan mereka yang sederhana namun penuh makna. Selama berjam-jam, Tanto tetap sabar menghibur Alia yang terjebak, membuatnya tertawa dengan cerita-cerita konyol tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-harinya. Kejadian aneh yang menyentuh hati. Meski terjebak di kamar mandi, Alia merasa jauh lebih baik karena keberadaan Tanto. Entah kenapa, ada rasa nyaman yang tak terjelaskan saat dia berbicara dengan Tanto. Waktu terasa berjalan lebih cepat, meskipun mereka belum pernah bertemu secara langsung. Bahkan, Alia mulai menganggap Tanto sebagai teman yang baik. Meski hanya dari percakapan pintu ke pintu, Alia keluar, dan boom, kejutan besar. Setelah 12 jam terjebak, akhirnya pintu kamar mandi terbuka. Alia keluar, dan dia bertemu langsung dengan Tanto. Ternyata, Tanto adalah pria yang jauh lebih tampan daripada yang Alia bayangkan selama ini. Alia merasa agak malu karena hanya bisa berbicara dengan Tanto dari balik pintu, tanpa tahu bagaimana penampilannya. Pertemuan ini mengubah segalanya. Seiring waktu, Alia dan Tanto semakin sering bertemu, tidak hanya di mall, tapi juga di luar. Ternyata, hubungan mereka semakin dekat. Meski awalnya mereka hanya berbicara soal kehidupan dan pekerjaan. Mereka merasa seolah-olah sudah saling mengenal lama. Padahal baru pertama kali bertemu di kamar mandi itu. Konflik, perbedaan dunia. Namun, hubungan mereka tak semudah itu. Alia yang berasal dari keluarga terkenal dan hidup berkecukupan merasa tertekan dengan kenyataan bahwa Tanto hanyalah seorang tukang bersih-bersih. Sementara Tanto, yang sederhana dan tidak punya banyak harta, merasa khawatir apakah Alia akan menerima dirinya.
Mereka berdua merasa seperti terhalang oleh status sosial yang sangat berbeda. Ketegangan yang muncul. Suatu hari, Alia mulai merasa canggung dan menjauh dari Tanto. Dia mulai berpikir apakah perbedaan latar belakang akan menjadi masalah besar dalam hubungan mereka. Di sisi lain, Tanto juga merasakan hal yang sama, takut bahwa cinta mereka tidak akan diterima oleh dunia luar. Momen pencerahan dan keputusan besar. Namun, suatu hari Tanto memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Alia. Alia, aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada buat kamu, meskipun aku nggak punya banyak harta. Tapi aku punya hati yang tulus buat kamu. Keputusan untuk bersama. Alia terkejut, dan akhirnya dia sadar bahwa cinta sejati nggak lihat status sosial, harta, atau apapun itu. Alia pun mengakui perasaannya pada Tanto dan memutuskan untuk bersama tanpa memikirkan apa yang orang lain katakan. Kejutan yang mengharukan. Ternyata, Tanto bukan hanya tukang bersih-bersih biasa. Setelah beberapa waktu, Alia tahu bahwa Tanto punya usaha sampingan yang cukup sukses, dan dia berniat membuka usaha besar. Dengan kerja keras dan ketulusan, Tanto telah berhasil membuktikan bahwa hati yang baik dan usaha adalah kunci kesuksesan. Momen terharu, cinta sejati. Pada akhirnya, Alia dan Tanto memutuskan untuk bersama, menghadapi dunia bersama-sama. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati datang pada waktu yang tepat, bahkan dalam situasi yang tak terduga. Alia belajar bahwa terkadang, pertemuan tak sengaja bisa membawa kita pada hal yang luar biasa dalam hidup. Pesan moral dari cerita ini. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena latar belakang atau status sosial mereka. Kadang, cinta datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan, dan itulah yang membuatnya lebih indah. Penutupan penuh motivasi. Jadi, teman-teman, kalau lo lagi merasa hidup lo terhalang dengan masalah atau kekhawatiran, ingatlah cerita ini. Cinta dan kebahagiaan datang pada waktu yang tepat. Jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru dan berani mengambil langkah besar dalam hidup. Karena hidup ini penuh dengan kejutan yang gak pernah kita duga. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat lo semua. Jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat lo tentang kisah ini, dan tentunya subscribe supaya kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.